Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ya, hari ini kita dipertemukan kembali dengan Cafe Kenyong. Terutama bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe channel kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman selalu diberi berkah, rahmat, kebaikan, dan segala hal kebaikan yang berada di dunia ini oleh Allah SWT, dan dijauhkan dari segala halangan, rintangan, hambatan yang kira-kira menghalangi perjalanan hidup teman-teman, perjalanan rezeki teman-teman di dunia ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman, alhamdulillah hari ini saya ada waktu ya. Saya mau share 7 kunci sukses dalam membuka toko sembako. Mungkin teman-teman yang ingin membuka toko sembako dan mungkin masih ada rasa keraguan, ada rasa nggak nyaman, takut atau gimana. Ini berdasarkan pengalaman pribadi teman-teman ya. Ini juga pengalaman saya sendiri, tidak ada rekayasa, betul-betul pengalaman sendiri. Silahkan ikuti. Jadi teman-teman nanti merasa tidak ada keraguan ya, tidak ada keraguan untuk memulainya. Karena teman-teman kebanyakan tuh ada rasa takut, rasa ragu, harus gimana. Ini aja teman-teman. Sekarang langsung aja ya, tidak usah berpanjang lebar, poin-poinnya aja langsung. Yang pertama adalah mental dan keberanian teman-teman untuk memulai, segera memulai. Jangan hanya merencanakan. Suatu rencana kalau direncanakan akhirnya tidak terjadi, akhirnya tidak dilakukan. Karena apa? Cuman rencana. Ingat prinsip dari pengusaha sukses ya, prinsip dari pengusaha sukses yang ada di Indonesia dan di dunia ini, termasuk Bob Sadino almarhum. Beliau tidak pernah merencanakan. Dia kalau pengen gini ya gini aja udah gitu. Jadi kadang kita harus belajar dari orang-orang sukses, belajar dari orang-orang yang sudah terkenal, yang sudah sukses. Mungkin kita nggak sebanding dengan beliau, tapi setidaknya kita berani memulai. Jadi pertama, mental dan keberanian untuk memulai. Jauhkan kata rencana. Rencana itu jauhkan. Asal ada keinginan dan mantap, segera mulai. Ya. Teman-teman ya, itu yang pertama. Pokoknya mulai aja udah. Mulai itu dipersiapkan apa aja. Nah, itu nanti saya bikinkan video lainnya untuk persiapannya ya. Ini untuk 7 kunci sukses membuka satu toko sembako. Kedua, modal seadanya. Dengan mental dan keberanian sudah ada, tentunya teman-teman sudah mempersiapkan modal. Modal nggak harus banyak. Modal itu seadanya. Seadanya mau 2 juta, mau 3 juta, mau 5 juta, itu tergantung kepunyaan kita berapa, seadanya. Jangan sekali-kali kita menggunakan modal hutangan. Jadi seadanya, ingat ya, seadanya, jangan sekali-kali pakai hutangan. Karena memulai suatu usaha kalau kita pakai hutang ya, uang hutang, akhirnya kita terbebani teman-teman, dari awal sudah terbebani. Jadi kalau kita seadanya uang, mungkin kita sebagai pekerja buruh ya, buruh biasa, dan buruh macul, buruh neng sawah, buruh mancing pite lombok, buruh jagung, ini kampung ya, nggak mesti ya. Jadi kumpulkan seadanya aja dan memulai. Modal yang seadanya itu kok kedua. Pertama memulai, kedua modal seadanya. Yang ketiga, kalau sudah dimulai dengan modal yang seadanya. Yang ketiga, roda yang muter ya. Nah, roda perkembangan toko. Naik apa turun, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, naik atau turun. Misalkan, sehari ini toko kita cuma dapat 10.000. Nah, dari 10.000 yang dibeli tipenya barangnya apa aja, ya toh? Barangnya apa aja. Terus yang sudah dibeli itu apa aja, kira-kira kita menghasilkan untung berapa. Mungkin satu hari ini dapat Rp2.000, Rp3.000 gitu. Terus hari kedua dapat 20.000, hari ketiga dapat 30.000, 1 minggu dapat 50.000 satu hari. Mungkin 1 bulan bisa mencapai 100.000, mungkin 3 bulan bisa berapa perharinya. Saya bilang per hari ya nih ya. Kalau ada perkembangan itu namanya sehat. Toko yang Anda buat itu sehat.
Tapi kalau toko itu ternyata perkembangannya menurun, berarti ada yang nggak sehat, ada yang nggak bener. Nah, kita cari nanti. Nah, nanti video selanjutnya teman-teman ya. Video selanjutnya baru saya buat toko yang sehat atau yang nggak sehat itu saya buat selanjutnya. Yang penting teman-teman perhatikan roda perkembangan toko naik atau turun. Yang keempat, pemutaran uang toko. Nah, ini kalau teman-teman sudah sukses dalam menjalankan toko, udah dimulai dengan modal seadanya dan memperhatikan roda perkembangan toko, silahkan melihat pemutaran uang toko. Nah, uang yang teman-teman pakai itu uang pribadi atau uang pinjaman. Misalkan uang pinjaman, jangan sekali-kali ngambil uang toko untuk hal pribadi. Contohnya, misalkan teman-teman sehari itu dapat untung Rp10.000. Ada jualan bakso, ada orang jualan bakso lewat, diberikan aja jual bakso 6.000, 7.000. Akhirnya teman-teman lewat, lupa bahwa teman-teman tuh harus menyisihkan uang untuk pinjaman. Uang pinjaman ini hati-hati, jangan sekali-kali uang toko digunakan untuk hal pribadi. Jadi putar untuk toko lagi. Dan kunci sukses dari sebuah toko, ya, pemutaran uang toko ini, gini. Teman-teman misalkan sehari atau 2 hari atau 1 minggu ya, itu dapat berapa, sesegera mungkin uang toko itu belanjakan lagi. Misalkan kita dapat untung bersih 10.000 atau 12.000, bisa tuh dibelikan jajanan anak-anak. Kan banyak jajanan anak itu yang 1 pak cuma 8.500, itu dijual 500-an, 1 pak kita untung 1.500. Ada juga misalkan yang harga sekitar 10.000 sampai 12.000, misalkan jenisnya susu ya, susu Indomelek itu cuma berapa, 9.500 ya, kita jual 10.000. Misalkan beli apa, pokoknya yang jangan menyepelekan uang kecil itu ya, jangan pernah menyepelekan uang 10.000 sampai 20.000 atau 15.000 atau 2.000 untuk toko sembako. Itu penting banget. Jadi teman-teman harus memperhatikan, jangan menyepelekan uang kecil. Jadi dengan uang kecil itu silahkan dikumpulkan, jangan digunakan uang pribadi, digunakan hal pribadi ya. Terus kalau hanya untuk beli makanan sehari, misalkan untuk beli sayuran selama toko itu masih dalam kondisi awal perkembangan, silahkan teman-teman membeli makanan. Misalkan kita tahu untung sehari ini berapa, ya kita beli seadanya untuk jualan entek atau ke pasar ya, sayur secukupnya atau tempe, tahu. Misalkan kita irit sedikit gitu, awal-awal bikin suatu usaha jangan sekali-kali langsung pikiran kita naik, sangat sekali-kali. Jadi seirit mungkin ya. Jadi kita kelola dengan benar, kita lihat benar roda perkembangan toko, pemutaran uangnya kita perhatikan ya. Hati-hati teman-teman ya. Nanti tetap saya share bagaimana uang tuh harus gimana, belanja toko tuh yang mana, kita bikin ya selanjutnya ya, barang-barang seperti apa. Oke, yang kelima, pelayanan. Nah, seperti ini toko saya ini ya. Toko saya ini terbuka teman, nggak ada tutup sama sekali, demi Allah. Nggak tak tutup, nggak ada pintunya, nggak ada kacanya. Ini termasuk toko kejujuran. Saya buka ini sekitar 4 tahun. Dari awal saya buka 5 juta sampai sekarang 4 tahunan, alhamdulillah sudah lengkap ya. 4 tahun yang lalu saya buka cuma 5 juta modal ini. Jadi yang kelima, pelayanan. Pelayanan, berikan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik itu mulai dari harga, mulai dari kita menghadapi para pelanggan. Jangan bermuka durga ya, jangan sinis gitu ya, yang cerah wajahnya, yang selalu ceria. Kadang namanya manusia ya, kita punya masalah, lagi suntuk gitu ya, kadang kala namanya manusia, saya juga manusia biasa. Tapi semampu kita keluarkan senyum, semampu kita seramah mungkin kepada para pelanggan, dan kita beri kepercayaan pada mereka. Nggak usah ditanya beli apa gini, kalau insya Allah kita ketakutan diambil, itu nggak usah. Berilah keleluasaan mereka untuk ambil sendiri, milih sendiri, seperti yang saya laksanakan di sini juga. Memang ini cuma toko desa ya, di kampung, tapi saya beri keleluasaan seperti di minimarket. Saya nggak pernah melayani, mereka ambil sendiri. Mbak, ini mbak uangnya, mbak ini mbak aku beli ini mbak, udah gitu aja. Nggak pernah saya mengambilkan, kecuali orang baru yang tidak pernah tahu. Dan kunci rokok, kalau rokok itu kan ini ya, modalnya besar, untungnya sedikit. Jadi khusus rokok memang saya kunci, yang lain-lainnya nggak ada ya. Ini kejujuran saya, cuma rokok aja saya kunci. Oke. Yang keenam, sisihkan. Nah, arti dari sisihkan itu ada menabung. Kalau saya jujur ya, saya tuh dalam menyisihkan uang toko tuh nggak bisa, memang nggak bisa. Tapi gini caranya,
pagi ini saya belanja, terus nanti besok pagi lagi ada berapa, ini langsung saya belanjakan barangnya gitu. Dari cara menyisihkan tuh gini caranya, dari barang awal toko ini cuma segini, terus bertambah. Jadi cara saya menyisihkan nggak berupa uang teman-teman, saya berupa dagangan. Jadi misalkan hari ini saya dapat 500.000 ya misalkan, terus saya belanjakan yang 450, yang 30.000 saya belanja untuk dapur misalkan, itu besok pagi saya dapat 700.000 misalkan, itu langsung saya belanjakan teman-teman. Jadi barang sudah ada, nggak ada, saya ambil barang lain, saya beli barang yang lain. Akhirnya alhamdulillah pelan-pelan kurun waktu, seiring berjalan waktu itu lengkap dengan sendirinya ya. Jadi teman-teman itu biar tahu bahwa perjalanan suatu toko sembako itu perlu keseriusan, perlu ketelitian, kedisiplinan ya, hati-hati. Dan yang ketujuh adalah memperbesar usaha. Nah ini teman-teman, kalau saya prinsip saya kan saya tadi bilang uang yang sisa, uang berapa sudah saya belikan ke barang yang lain, saya belikan barang yang lain lagi. Akhirnya lama-lama barang saya lengkap, toko ini lengkap. Terus saya berpikiran memperbesar usaha. Nah ini dia, dari saya buka mulai 5 juta dulu ya, itu sekitar 1 tahun atau 2 tahunan gitu ya, itu udah lumayan penuh, barang-barang udah mulai penuh. Akhirnya saya memperbesar ini. Nah, untuk memperbesar suatu usaha, diusahakan ambillah dari uang yang kita sisihkan. Nah memang itu nggak semudah itu teman-teman ya, memang nggak semudah itu. Akhirnya saya berpikir ulang, karena saya tidak ada uang yang kita sisihkan, nggak ada, adanya cuma berupa barang saya penuh tapi nggak ada uang ya waktu itu ya. Itu saya ambil kur. Jadi kalau uang modal kita nggak cukup untuk memperbesar suatu usaha, kita ambil cara lain, kita ambil kur BRI. Kur BRI itu modal besar, bisa ambil sampai 50 juta ya, dengan bunga kecil banget. Jadi 50 juta itu cuma jadi 53, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tetap sama, jadi 53. Jadi cuma nambah 3 juta, dan prosedurnya tidak terlalu rumit juga ya, asal punya usaha gitu, nggak terlalu rumit juga. Jadi teman-teman, saya anjurkan yang penting dari awal usaha sampai proses perkembangannya itu sekitar setahun 2 tahun tuh tetap jalani aja gitu aja. Tapi yang disiplin dan pemutaran roda perkembangan toko sama pemutaran uangnya itu yang jelas ya, jangan digunakan hak pribadi. Insya Allah 1 tahun 2 tahun kemudian udah bisa ya, udah bisa jalan dengan normal. Insya Allah saya yakinkan itu pasti bisa, asal teman-teman itu konsekuen, sportif, jangan main-main ya dengan satu usaha, hati-hati. Dan yang ketujuh, untuk memperbesar suatu usaha, kalau modal teman-teman kurang, itu aja teman-teman, ambil kur aja seperti yang saya lakukan. Nah, ambil kur itu 1 bulannya berapa gitu, silahkan konsultasi dengan pihak Bank BRI ya. Kalau saya tahu 5 jutanya itu cuma 2.216 per bulan. Jadi saya memperbesar toko ini sebesar ini sampai nambah ini memang ambil kur. Jadi teman-teman akhirnya tahu, ternyata mulai suatu usaha itu dari kecil sampai berkembang besar itu tidak harus dari awal kita modal besar. Awalnya modal seadanya, cukup dengan mental, keberanian, dan modal seadanya. Selanjutnya kedisiplinan ya, dan mengikuti roda perkembangan toko, permutaran uang ya, dan ini pelayanan itu diutamakan. Terus barang-barangnya diusahakan lengkap, karena toko itu yang semakin ramai yang lengkap teman-teman, kalau nggak lengkap nggak ramai ya. Jadi dari situ teman-teman tahu bahwa 7 kunci sukses usaha: pertama, mental dan keberanian; kedua, modal seadanya, bukan secukupnya ya, kalau secukupnya berapapun nggak cukup, tapi modal seadanya; ketiga, perhatikan roda perkembangan toko, naik atau turun ya, per hari atau per minggu, per bulan, 3 bulan, dan selanjutnya. Keempat, pemutaran uang toko. Jadi jangan digunakan hak pribadi ya, hati-hati kalau punya pinjaman, utamakan pinjaman ya, jangan sekali-kali diambil untuk hak pribadi. Yang kelima, pelayanan yang baik sebaik mungkin supaya orang itu kembali lagi, karena dengan pelayanan yang terbaik orang akan kembali lagi ke toko kita dan selalu teringat dengan toko kita. Oke. Dan keenam, sisihkan uang ya, sedikit demi sedikit. Kalau saya jujur nggak bisa, saya cuma menyisihkan dengan cara menambah barang ya, barang toko. Itu sama saja maksudnya, kalau kita sisihkan uang dari tabungan gitu, mungkin 5.000, 10.000, sama aja dengan kita tambah barang, sama aja.
kita kan triknya beda-beda ya. Kalau saya dengan cara gitu, kalau ada yang dengan cara menyisihkan uang ada juga, tapi dengan saya dengan cara menambahkan barang dagangan. Ketujuh, memperbesar usaha. Jika kita punya uang, ada uang sisa yang kita sisihkan setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan, itu kita gunakan untuk perbesar usaha. Tapi jika modal ternyata kita nggak punya, adanya cuma barang full, tapi modalnya nggak cukup, silahkan ambil, saya kasih jalan terbaik, kur BRI itu yang terbaik ya, the best, kur BRI memang the best, bunga terendah. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti channel kami dan telah aktif mengikuti dan setia mengikuti. Semoga teman-teman diberi keberkahan dan yang saya sampaikan, yang share ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan silahkan teman-teman yang mau buka usaha langsung aja ya, nggak usah berpikir panjang. Terus kalau bisa itu beli barang-barangnya, ini diutamakan yang nggak kontrak ya. Toko sembako lebih baik jangan kontrak. Kontrak itu membebani ya. Kunci jangan kontrak, lebih baik di tempat sendiri ya, itu lebih baik. Saya tekankan di tempat sendiri, jangan sampai kontrak karena bebannya terlalu besar nanti ya, saya ingatkan. Nanti kalau tempat sendiri sudah jalan, silahkan ke tempat lain untuk kontrak dilanjutkan, nggak apa-apa. Tapi kalau awalnya lebih baik tempat sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe channel kami, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video terbaru dari kami. Cafe Kenyong akan saya share memotivasi teman-teman untuk membuka lapangan kerja untuk diri sendiri. Semoga roda perekonomian teman-teman lebih baik ke depan, dan bisa memanfaatkan uang kecil teman-teman, nggak harus uang gede untuk melangkah ke depan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.